Kalau kawan-kawan yang daerah dingin biasanya memakainya untuk mengantisipasi dingin yang sangat, sehingga sekali dipasang maka mereka enggan untuk melepaskannya karena cuaca yang begitu dingin. Nah, makanya di dalam syariat yang tadi kita katakan di antara prinsip penetapan hukumnya adalah yusr, mudah, sehingga memberikan taysir, kemudahan kepada umat. Maka ada masalah yang pertama disebut dengan al-mas'u 'alal khuffain, menyapu kedua khuf atau sepatu yang seperti tadi. Yang pertama jelas, apakah menyapu di atas sepatu itu adalah perkara yang boleh? Artinya tidak membuka sepatu itu ketika berwudu, tapi cukup menyapunya saja di luar. Artinya sepatu saja disapu, bukan kaki yang ada di dalam sepatu. Apakah itu adalah perkara yang boleh dan dibenarkan di dalam syariat? Jawaban para ulama, saya nukilkan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah? Laisa fil mas'i 'ala al-khuffain ikhtilaf. Tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara boleh menyapu kedua sepatu. Annahu jaiz, dia adalah perkara yang boleh. Kenapa? Karena banyak riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menyapu sepatu itu adalah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis yang menjadi dalilnya setelah diteliti oleh para ulama sampai ke tingkat hadis tertinggi, yaitu dinamakan sunnah mutawatirah, namanya, sampai ke tingkat tawatur, mutawatir. Jadi kalau ada di antara sahabat nanti dinukilkan, ada mereka yang tidak suka. Nanti kalau ada riwayat katakan ada sahabat yang tidak mau menyapu, itu bukan menunjukkan tidak bolehan, tapi kadang ada pilihan kenyamanan saja. Ada yang membukanya, ya sudah, dia memilih. Tetapi secara hukumnya bahwa menyapu sepatu itu boleh. Nah, kenapa ini dijelaskan? Mungkin ada pertanyaan, bakal kaji itu biarkan tak kita pakai dakwah. Ya, ada kaitannya nanti dengan menyapu kaos kaki. Nah, itu makanya, maka kalau saya waktu kaji menyapu kaos kaki, hilang dasar. Jadi mau tak mau bersabar juga sekali mengkaji itu. Nah, apa yang menjadi dalil yang dikatakan bahwa menyapu sepatu tadi itu adalah dibolehkan, yaitu hadis Jarir. Jadi pada suatu kali Jarir buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian berwudu dia, thumma masaha ala khuffain, kemudian ia membasuh menyapu kedua sepatunya. Faqila, melihat itu ada yang berkata kepada Jarir, taf'alu hadha, engkau buat yang begini, artinya kok seperti ini engkau produk, kira-kira begitu lah. Kata Jarir, qala na'am, ya saya buat. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian berwudu, wa masaha ala khuffai. Setelah beliau buang air kecil, berwudu, dan beliau sapu kedua sepatu beliau, khuf beliau. Artinya tidak beliau lepaskan sepatu, tidak beliau basuh langsung kaki beliau. Ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa hadis Jarir ini yang menjadi rujukan ulama? Karena para ulama tahu bahwa Jarir masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah tadi. Jadi para ulama tahu ini Jarir kan masuk Islamnya pas setelah
yaitu setelah turun surat Al-Maidah. Berarti penjelasan Jarir adalah penjelasan yang up to date kata orang sekarang tentang bagaimana kaifiat berwudu dan bertayamum. Nah, karena itu kalau kita lihat perkara kebolehannya, boleh menyapunya itu jelas adalah perkara yang ittifaq ulama, tidak ada ikhtilaf. Jadi kalau ada orang melakukan itu, pergi dia misalnya, dia punya, kan ada sebagian orang kalau sampai di Makkah dia beli itu model sepatu, tapi tidak model sepatu, tapi kulit luarnya, di dalamnya seperti ada apanya, seperti bulu-bulu ualnya, udah dipakai di musim dingin biasanya dipakai. Kemudian baru dia pakai sendal di bawah. Nah, apakah itu ketika dia berwudu mesti dia tanggalkan? Tidak, dia boleh menyapu di sini. Nah, itu yang dikatakan dengan khuf. Nah, berdasarkan hadis Jabir tadilah dan hadis-hadis lain itu yang dijadikan rujukan oleh ulama untuk menyatakan bahwa menyapu sepatu itu boleh, itu ijma. Namun perbedaan terjadi dalam melihat mana yang afdal. Nah, itu yang persoalan. Jadi jangan dikatakan nanti ikhtilafnya pada boleh dan tidak boleh. Urusan bolehnya sepakat, namun berbeda mana yang afdal. Apakah menyapunya afdal atau membasuh kaki itu yang afdal? Nah, kalau kita lihat pendapat jumhur ulama di luar dari mazhab Hambali, mereka sepakat membolehkan menyapu sepatu, tapi jumhur mengatakan membasuh sepatu, membasuh kaki afdal daripada menyapu sepatu. Jadi dengan dilepaskan khuf tadi, langsung kaki yang dibasuh itu afdal menurut jumhur. Berbeda dengan Hanabilah, dengan ulama mazhab Hambali yang berpendapat, nah, menyapu lebih afdal. Kenapa? Mengambil rukhsah itu lebih baik dalam kondisi orang memang memenuhi persyaratan untuk mengambilnya, untuk menunjukkan apa? Kemudahan agama ini, kemudahan. Nah, kalau ditanya saya tuh mana afdal? Kalau menurut saya yang afdal itu keadaan. Kalau keadaan membukanya itu mudah dalam situasi yang tidak merumitkan, maka membasuhnya afdal. Tapi kalau kondisi menuntut bahwa dia kalau membukanya mungkin terlalu dingin atau berbagai macam, maka mengambil rukhsah afdal. Nah, jadi tidak mutlak afdal membasuh kaki dan tidak pula mutlak afdal menyapu sepatu. Keadaan. Nah, kadang ada sepatu guna malah kena panjang lari, berbagai macam sekarang. Panjang pula waktunya, kondisi sudah sempit berbagai macam. Dalam keadaan seperti itu, afdalnya dia mengambil rukhsah sepatu saja bisa. Kalau dalam keadaan dia lapang, maka afdalnya dia membasuh kakinya. Jadi sebagaimana juga dalam pendapat sebagian ulama kontemporer juga demikian, annal afdal fi haqqi kulli ahadin bihasabi qadami. Jadi afdal itu sebenarnya sesuai dengan keadaan, bagaimana kondisi kakinya ketika itu. Nah, kalau keadaannya menyulitkan, mungkin sepatunya rusak, kemudian kalau dibasuh kemudian dimasukkan lagi tidak sempat kering karena tergesa. Kadang-kadang sepatu yang kalau kaki basah dimasukkan yang berisiko juga baunya dan sebagainya. Keadaan seperti itu ada yang membuat dia rumit dan sebagainya, maka dia lebih baik meniru apa dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tetapi kalau seandainya dia mudah untuk
membukanya, memakainya dan cukup waktu untuk itu, maka tentu afdal bagi dia untuk menanggalkannya. Nah, yang jelas jangan memaksakan di saat sesuatu sudah ada keringanan dan kita sulit dalam keadaan kesulitan, tapi tidak kita ambil pula keringanan tersebut dengan alasan wah ini yang lebih berat. Tidak begitu. Kalau sudah terpenuhi ketentuan-ketentuan rukhsah, maka ambillah rukhsah tersebut. Tetapi kalau kita tidak dalam kondisi yang rumit dan berbagai macam, mudah untuk menanggalkannya, maka basuhlah kedua kaki. Itu yang afdal. Tetapi kalau seandainya orang terus menyapu sepatunya, memang dalam keadaan dia memenuhi persyaratan untuk menyapu sepatu, boleh saja. Jadi perbedaannya hanya pada afdal dan tidak afdal. Tapi kalau memaksakan diri demi pilihan yang tidak jelas, kadang-kadang kan ada orang yang hanya menimbang dengan nalar saja. Ada sebagian orang dengan akal-akal. Kata dia, untuk apa kita dua-dua salat dalam perjalanan? Kita tidak tergesa dengan mobil sendiri, singgah di masjid, bisa tidur-tidur pula, salat 2 rakaat saja zuhur asar, pemalih jadi orang. Ya tidak begitu. Timbangan yang seperti itu sudah tertolak, karena Nabi SAW pakai kendaraan sendiri pula dulu dan singgah beristirahat pula. Tetapi tetap beliau selama dalam perjalanan bermusafir, Nabi tidak pernah menyempurnakan salat 4 rakaat itu 4 rakaat. Beliau salat 2 rakaat saja. Nah, berarti pertimbangan yang tadi tertolak itu, karena alasan safar itu jelas afdal seseorang untuk mengqasar salat, karena itulah praktek Nabi SAW tidak diriwayatkan menyempurnakan salat yang 4 rakaat itu 4 rakaat, tetapi mengqasarnya menjadi 2. Di alasan-alasan pemalih pada waktu tidak laku lagi itu yang perlu diingat. Jadi kalau memang kondisi sudah menuntut orang untuk mengambil rukhsah, ambil rukhsah. Jangan kemudian dicari-cari berbagai alasan yang tidak masuk di dalam ketentuan syariat. Itu pernah terjadi. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, panjang, diawali dengan peristiwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kata Jabir, kharajna fi safarin, kami pernah keluar bermusafir, kata Jabir, wa asaba rajulan minna, tiba-tiba ada seseorang kami terluka disebabkan oleh hajar, ada batu yang menimpa dia, fasajjahu fi ra'sihi, luka kepalanya ini. Kemudian dalam keadaan dia tertidur, kan memang agak aneh juga kan, sudah sakit luka, pas tidur mimpi basah pula, ihtalam. Nah, ketika dia bermimpi basah tentu hukumnya wajib mandi. Nah, dia bertanya kepada kawannya, fasa'ala ashabahu, dia sudah bertanya. Nah, apa isi pertanyaan yang sakit, yang kepalanya luka besar itu, luka menganga tadi itu karena tertimpa batu, kepada kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah menurut pendapat kalian di dalam keilmuan kalian boleh temukan tidak ada tak rukhsah bagi saya untuk bertayamum saja? Faqalu, menjawablah kawan-kawannya ini. Tapi sebenarnya tidak seorang pun yang mengerti di situ, tapi menjadi ahli fatwa.
Faqalu, apa jawaban kawan-kawannya? Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Nah, kami tidak melihat engkau mendapatkan rukhsah untuk bertayamum sedangkan air ada. Jadi yang dia pahami apa? Air ada, nak dipikirkan kawannya lagi sakit ini. Yang penting air ada. Mungkin dia sangat harfiah memahami ayat dalam Quran Karim. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak temukan air, baru bertayamum. Ini air ada. Ini bahayanya berfatwa. Nah, ketika itu akhirnya berdasarkan fatwa kawan-kawannya tadi, mandilah orang yang luka tadi. Akibatnya tahu-tahu mati kawannya. Mati, meninggal. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Ketika kami sampai di Madinah bertemu dengan Nabi, ketika kami sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beritahukan peristiwa tersebut. Faqala, apa kata Nabi? Qataluhu. Nah, qataluhu qatalahumullah. Kata Nabi, mereka menjadi penyebab matinya kawan mereka. Mereka yang membunuh kawan mereka ini, dan mereka juga dibunuh oleh Allah. Apa maknanya? Allah tidak redha dengan mereka. Artinya mereka berfatwa asal-asalan. Nah, akhirnya kata Nabi, ala sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Idlam ya'lamu, apabila mereka tidak tahu, kenapa memaksakan diri harus berfatwa sehingga mengakibat mati kawannya? Itu makanya hati-hati betul. Nah, jadi berfatwa tentang sesuatu itu berat. Makanya Nabi katakan, ada saat kenapa mereka tidak bertanya? Idlam ya'lamu, jika mereka tidak tahu. Kalau ada seorang saja, tidak ada urusan dengan kau, orang sedang hukum kalau ini suruh dia mati-mati jadi. Akhirnya dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'al. Nah, ini yang dikutip biasa sering diambil pendek itu saja menjadi ungkapan yang berharga. Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu bukan membantah. Obat kebodohan itu bertanya. Obat ketidaktahuan itu bukan berfatwa, tapi bertanya, belajar. Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Innama kana yakfihi an yatayammama. Nah, wa ya'sira ala jarhihi khirqatan. Sebenarnya bagi dia itu cukup bertayamum saja. Dia ikat lukanya itu dengan kain, kata Nabi, thumma yamsah 'alaiha. Nah, kemudian dia kalau mau mandi juga dia ikat. Kalau yang lain juga, yang itu jangan dia basuh, jangan dia cukup dia ikat dengan perban, kemudian dia yamsah, disapu saja di atasnya. Nah, jadi kalau orang tidak mengerti, bukan berdebat, bukan membantah, tapi bertanya, bukan berfatwa lah. Makanya Nabi katakan, innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu bertanya kepada yang tahu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan kepada riwayat tadi, jelas bahwa apabila seseorang ada dalam kondisi yang mengizinkan dia di dalam syariat untuk mengambil rukhsah dan mengambil yang azimah itu menimbulkan masyarakat kesulitan bagi dia, maka afdal bagi dia untuk mengambil rukhsah. Jadi tidak bisa dikatakan mutlak afdal membasuh atau mutlak afdal menyapu. Nah, kemudian yang kedua, berapa lama kalau menyapu sepatu dan bagaimana kaifiatnya? Yang pertama dari sisi kaifiat, yang disapu itu adalah bahagian atas, bukan tapaknya.
walaupun yang kotor bapaknya. Ini sering diambil oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa ada kalanya kita tidak bisa mengandalkan semata rasionalitas nalar, ya. Karena hari ini orang berdebat-debat tentang perkara ilmiah atau tidak ilmiah. Ada seorang penceramah atau YouTuber yang mengatakan agama ini tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara empirik gitu. Saya katakan dia mungkin tidak tahu beda pengetahuan dengan ilmu. Kalau ilmu, agama adalah ilmiah. Pengetahuan itulah yang harus diuji secara empirik. Jadi pengetahuan dan ilmu itu adalah sesuatu, ya, maklumat yang didapat oleh seseorang berdasarkan kepada apa? Kepada data dan fakta, kepada dalil dan berita. Jadi bukan hanya yang bersifat empirik, ya. Jadi banyak yang tidak empirik, banyak yang tidak empirik. Kalau dikatakan perkara ada, kan gitu. Sama dengan cerita tentang, kan sering dinukil-nukilkan orang. Ada yang menolak Tuhan itu ada karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium. Seorang profesor katanya sangat rasional bercerita depan mahasiswa seperti itu, karena tidak bisa diraba, tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka Tuhan kata tidak ada. Ada katanya dari mahasiswa ini agak berani sedikit. Saya mau tanya, Pak, apakah Bapak punya otak? Kita Prof, tadi punya saya. Apa-apa otak Bapak itu ada akalnya? Dia bilang, gak berakal saya. Nah, kalau otak kan bisa dilihat. Nah, berkata sekarang berarti akal Bapak dari mana? Seperti apa dia? Rasanya bagaimana? Hangat kan, dingin ke dia? Bisa nggak dilihat? Akal kan bisa, berarti Bapak berotak tapi tidak berakal. Itu kesimpulan. Karena akal tidak bisa. Nah, jadi pengetahuan, ya, kalau pengetahuan betul ada pembuktian empirik, ya, itu bikin atau tidak bisa diraba, itu pengetahuan. Jadi kalau ilmu itu tidak hanya menjangkau perkara yang empirik, yang nyata, yang bisa dijangkau panca indera saja. Ilmu tentang yang gaib itu, selama itu ada alamat-alamat lahiriah yang menunjukkan ada, kan. Tapi kalau di surau sekarang kan sedang mengkaji tentang apa? Mengkaji tentang berpakaian. Nanti kita sampai juga ke sana, berpakaian. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana karakter manusia, maka kita akan mendapatkan petunjuk bahwa ada yang menciptakan manusia itu. Tidak mungkin karakter-karakter itu hadir begitu saja dari kemunculan tiba-tiba di alam semesta, tidak mungkin. Makanya contoh berpakaian. Berpakaian itu adalah karakter manusia yang tidak muncul dari manusia itu sendiri, tetapi memang tarkib ilahi. Tarkib ilahi itu boleh dikatakan ini adonan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, dengan rumusan penciptaan itu ada yang namanya fitrah berpakaian. Selama kita mengaku anak cucu Adam, itu catatannya. Kenapa? Karena kisah Adam ketika dia memakan buah kayu yang disebut oleh syaitan, sebagaimana dikabarkan oleh Allah sebagai buah khuldi. Pohon khuldi itu kan penamaan oleh iblis. Syaitan menamakan pohon itu pohon khuldi. Dengan apa? Dengan itu dia bujuk Adam, pohon ini adalah pohon yang akan membuat engkau kekal di surga ini, khuld, dan engkau akan memiliki kekuasaan wal mulk la yabla, kekuasaan yang tidak akan berakhir. Nah, inilah yang membuat Adam tergoda. Ketika dia merasakan buah itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Lepaslah pakaian yang menutup auratnya. Nah, berarti Adam semenjak diciptakan berbaju atau tidak berbaju? Berbaju, diberi baju oleh Allah dari surga. Nah, ketika bajunya lepas, apa fitrah Adam? Fatafiqa
berdua, Adam dan Hawa, segera memetik daun-daun surga untuk menutupi aurat mereka. Nah, itu adalah ciptaan. Dia ada tarkib, ada susunan karakter yang diberikan oleh Allah kepada insan. Jadi selama kita mengaku anak cucu Adam, maka berbaju dan berpakaian itu fitrah kita. Nah, tetapi ada teori lain yang mengatakan manusia ini tidak dari Adam. Nah, mungkin manusia yang inilah yang fitrahnya bertelanjang, ya kan? Karena memang asalnya memang tidak berbaju. Sampai hari ini sudah beberapa tahun, beberapa generasi orang melihat Winona siang mampu bawa baju, tidak. Nah, jadi kalau orang mengaku masih dari Adam, fitrah dari Adam itu berpakaian. Tapi kalau ada yang senang tidak berpakaian, berarti ini yang mungkin yang menerima teori Darwin itu. Nah, karena sampai sekarang itulah yang tidak berbaju juga. Nah, semua yang kita lihat dari karakter, dari bentuk ciptaan dan berbagai macam, jelas bahwa ada pencipta. Nah, itu ilmiah juga. Tapi teori ilmiah yang tidak sama dengan teori ilmiah yang empirik tadi. Nah, tapi kalau pengetahuan betul, jadi orang tidak membedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Nah, karena orang ada sebagian yang menganggap ini agama ini tidak ilmiah, berbagai macam, semua itu adalah suatu propaganda jahat sebenarnya untuk umat Islam agar mereka menyaksikan hukum-hukum agama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berhati-hati Bapak dan Ibu dalam perkara ini. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang kedudukan nalar, ini masalah khauf tadi, Ali bin Abi Thalib sering menjadikan ini hujah. Kalau seandainya agama ini hanya bersandar kepada nalar akal semata, nalar empirik, ya, berdasarkan kepada analisis akal yang rasional, yang berpegang kepada material saja, itu menyapu sepatu itu jadi salah. Kenapa? Karena ketika kita disuruh oleh syariat menyapu khauf tadi, mana yang disapu? Punggungnya, bukan telapak kakinya. Pada hari yang terinjak dan kotor terkena debu dan lumpur, mana? Batu menalarkan itu. Itu makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bil ra'yi." Seandainya agama ini hanya ukuran pengambilannya adalah ra'yu, berdasarkan yang dicari kemudian dibuat kesimpulan. Kalau hanya berdasarkan kepada pengalaman empirik, dari situ kesimpulannya, tentu kita akan menyimpulkan la batinul khuffi ahaqqu bil mashi min zahirih. Tentu telapak sepatu itu lebih berhak disapu dibandingkan dengan punggungnya. Coba tenung. Ya, dari situ dapat kita katakan bahwa ini adalah, terus apakah tidak rasional itu? Tentu rasional. Rasionalitas ibadahnya apa kira-kira? Yang pertama, rasionalitas ibadah ini adalah ibtila. Itu yang pertama dahulu, ibtila. Jadi ibadah itu apa? Hikmah yang paling tinggi, dia adalah ujian untukmu. Kamu mau tak melakukan? Apa bentuk ujiannya? Yang pertama adalah ujiannya adalah kamu taat dan patuh secara totalitas. Kamu paham dan tidak paham makna hakiki dari ibadah tersebut, kamu harus lakukan dulu. Itu tidak yang pertama. Sama dengan buang angin, banyak kok mengkau dari masuk. Lalu masuknya alasannya kamu sedang diuji. Apakah kamu hanya tunduk dalam perkara yang kamu paham dan kamu suka, atau kamu akan tunduk secara total? Kalau kamu tunduk kepada hanya yang kamu sukai dan yang kamu pahami, sebenarnya kamu belum tunduk kepada Allah, tapi tunduk kepada akal dan syahwatmu. Soalan ketujuh, baru apa tuh? Nanda ketujuh,
cadangan, sekadar pinang nyawa. Itu yang akan mengukur ilmu Allah. Betapa banyak dahulu kalau sahabat dahulu mencoba merenungkan pula apa yang dibawa oleh Al-Quran Karim tentang penciptaan manusia berbagai macam seperti itu, nak terjangkau oleh mereka ketika itu. Belum ada pula alat untuk membuktikan, untuk melihat. Tapi kemudian perkembangan ilmu menunjukkan apa? Bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah kebenaran, walaupun pembuktian empiriknya terlambat daripada turun. Nah, begitu juga tentang khauf ini. Nah, karena itu ketika kita disuruh menyapu sepatu ketika berwudu, yang pertama adalah ketika akan memakai sepatu itu bersyarat apa? Orang tersebut sudah dalam keadaan suci ketika memakainya. Sudah dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, yang disapu itu adalah punggungnya, bukan telapak kakinya. Sedangkan masa boleh menyapu sepatu itu dalam fatwa ulama berdasarkan kepada hadis-hadis, di antaranya hadis Auf bin Malik al-Ashja'i, kemudian berikutnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dinukilkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang yang bermusafir, lil musafir salasatu ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam untuk yang bermusafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam untuk orang yang bermukim. Lebih dari itu sepatunya harus dicabut lagi dan dia harus membasuh telapak kakinya. Kemudian kalau dia pasang lagi, kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam, kalau dia bermukim 1 hari 1 malam saja. Nah, itu adalah bentuk rukhsah, keringanan yang saya katakan tadi. Allah tidak menginginkan ma yuridullah, Allah tidak menginginkan kepada kamu dalam menjalankan agama ini berada di dalam haraj, di dalam kesusahan dan kesulitan. Apabila kondisi menuntut itu, maka ambil rukhsah, itu afdal. Tapi apabila tidak, maka jangan diambil rukhsah. Kalau ada kondisi yang memudahkan, melepaskannya afdal. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sudah lewat setengah 12. Wafaqanallahu wa iyyakum liman yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.